Untuk hari ini kita akan belajar tentang yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak kelas 3. Apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Yang pertama, Pak Guru presentasi terlebih dahulu. Alif Maulana, hadir. Amanda Ayu, hadir. Anissa Azhara, hadir. Asifa Putri, hadir. Kalista, Tasna, hadir. Cika, Java, hadir. Dina Permata, Fatan. Nah, Pak Guru sudah presentasi semua dan ternyata alhamdulillah kelas 3 berangkat semua. Alhamdulillah. Kita akan memasuki materi yang berjudul tema 3 benda di sekitarku. Benda di sekitarku yaitu adalah bertani garam. Sebelum itu Pak Guru tanya dulu, garam, manfaat garam di rumah kalian? Memasak. Untuk? Memasak. Garam ketika di rumah itu diperlukan untuk memasak karena garam menambah citra rasa makanan. Tanpa garam makanan akan terasa hambar. Biasanya garam terletak di rumah kalian. Terletak di mana? Di dapur. Garam juga ini tidak instan tiba-tiba garam. Garam juga melalui proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam ada yang tahu? Tahu tidak? Kurang semangat ya hari ini. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang kompak. Harus kompak. Dari awal sampai akhir harus kompak. Ulangi. Tepuk semangat. Keajaiban perubahan wujud di sekitar. Kita akan melihat keajaiban wujud di sekitar kita. Sebelum itu, buka buku tema. Silakan buka bertani garam. Semua? Dina udah Dina? Nah, terus. Bisa. Kita akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan garam. Karena garam juga melalui proses, tidak tiba-tiba ada di rumah. Kita perhatikan. Dapat, jangan berbicara sendiri, jangan. Yuk kita lihat. Nah, ini. Nih, proses pembuatan garam ini ada di tambak petak garam. Terus menatakan peta lahan garam menggunakan apa? Apa Mas? Setelah itu, nah. Sesudah tadi didiamkan selama 1 minggu. Didiamkan dulu selama 1 minggu. Baru sesudah 1 minggu kita lihat apa yang terjadi.
Nih, setelah itu pengisian air. Setelah pengisian air, nah lihat, setelah pengisian air, setelah itu petak-petak lahan garam diisi air, karena garam juga memerlukan air. Terus setelah diisi dengan garam dengan air, setelah itu ratakan petak lahan garam dengan silinder kayu. Silinder kayu yang ini. Ini silinder kayu. Setelah meratakan dengan silinder kayu, sesudah rata isi air lagi, karena garam juga memerlukan kadar air yang cukup, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sesudah itu didiamkan selama 2 hari. Setelah proses yang tadi sudah berlalu selama berminggu-minggu, didiamkan selama 2 hari. Kenapa? Bertujuan untuk nih. Nah ini setelah didiamkan ini adalah yang namanya garam. Ini garam. Jadi tidak semula-mula garam yang ada di rumah, ada garam halus. Ini garam. Ini adalah proses pembuatan garam yang ibu kalian gunakan untuk memasak, menambah citra rasa. Itu garam di pengambilan garam. Nah, setelah diambil, tidak lupa garam dicuci. Karena untuk memisahkan garam dengan lumpur, ini kan lumpur. Lumpur, ini apa? Ini lumpur. Setelah dicuci, dikasih air lagi, disaring, disaring ya. Terus dipisahkan. Dikasih kipas. Sekarang kita lihat proses pengisian air. Karena tadi garam memerlukan kadar air yang cukup, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, setengah.
Nih. Nah, setelah itu nih perhatikan dulu nih. Pengumpulan garam dan pengeringan garam yang dilakukan oleh petani garam. Karena garam juga melalui proses pengeringan biar tidak ada rasa yang lain selain asin, biar tidak rasa campur aduk. Misan, ini jam berapa Misan? Dengar enggak? Yang lain dengar enggak? Ya, pelan-pelan Misan. Baca Misan. Dengar enggak? Ganti. Nasir. Dibaca Nasir. Pengumpulan garam tanpa Apa lagi? Dibaca bareng-bareng. Nah, pengumpulan garam dan penyaringan di dalam tambak. Setelah dikeringkan garam itu juga ada penyaringan. Kenapa penyaringan? Karena agar garam tidak tercampur dengan lumpur. Karena garam di tambak kan bercampur dengan lumpur, tidak garam semua. Maka dilakukan penyaringan di dalam tambak. Jadi sekalian ngambil garam terus disaring biar lumpur itu turun ke tambak. Turun kemana Sapana? Turun kemana? Ke tambak. Nih, pengambilan garam dari tambak. Setelah melakukan proses yang begitu lama dari pengambilan, pemanasan, penyaringan di dalam tambak, saatnya untuk mengambil garam dari tambak. Itu bertujuan untuk mendistribusikan atau menjual hasil tambak garam. Hasil apa hasil? tambah garam. Apa? Tambak garam untuk dijual ke seluruh Indonesia. Dapat dijual kemana? Hah? Cari kita. Seluruh Indonesia. Nah, setelah semua selesai dilakukan oleh petani garam, setelah semua selesai, garam dikumpulkan di satu pabrik untuk dijual. Zara Latifah, dibaca. Dengar enggak? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, dibaca temanya di situ petani garam. Diperhatikan. Garam dihasilkan. Alif, garam tadi dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk royan, bentuk ladang garam. Apa? Tambak. Nah, garam ini ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ini lihat gambar tambak-tambak air laut. Nah, ini yang disebut tambak ini tambak untuk menampung air laut. Air lautnya ini air laut. Ini bukan air tawar atau air
biasa. Ini adalah air laut. Ladang garam yang terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya apa, Muka? Di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai daerah Nusantara. Nah, ladang garam yang terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Miftahul. Contoh di pantai utara Pulau Jawa, berarti pantai utara Pulau Jawa itu memiliki ladang garam. Terus di Madura dibaca apa? Luki, perhatikan Luki, jangan main sendiri Luki. Di Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Terus bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak garam. Nih, petak-petak garam. Ini petak-petak garam. Udah disiapin belum? Tanah dalam petak tambah terlebih harus dipadatkan nih. Terus tanah yang dipadatkan. Nah, dipadatkan. Setelah itu tambah garam tujuan lalu diisi dengan air dengan kedalaman tertentu seperti yang ada di video tadi. Mengapa selalu diisi air? Kenapa? Ayo, karena agar kadar garam tidak berubah. Ini proses pengambilan. Ini terus. Nah ini yang tadi apa? Dipadatkan, ini kan padat. Terus diserok pakai ini alat untuk menyerok garam. Diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Terus air laut yang terkena sinar matahari akan apa sama? Nah, meninggalkan kristal-kristal garam. Kristal-kristal garam itu ini kristal-kristal garam yang digunakan oleh petani garam. Digunakan oleh apa bisa? Hah? Petani garam tuh. Digunakan oleh petani garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut. Berarti disuplai. Disuplai itu ditambah terus, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Hari ini untuk mengganti air laut yang menguap setelah berapa hari, Kanista? 210 hari atau setelah musim kemarau. Musim kemarau itu ya adalah musim panas. Lapisan garam tidak jangka waktu harus segera dipanen. Lihat, dipanen. Ini adalah dipanen. Nah, ini namanya dipanen. Pengambilan garam ditambah atau dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan. Tidak mengapa. Bisa mengapa? Memanen tidak boleh menggunakan musim hujan. Mengapa? Sebab ini benar. Nah ini dibaca bisa. Benar tidak? Baca bareng-bareng. Mengapa? Yuk dibaca 1, 2, 3. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual. Dijualnya kemana? Puput. Di mana? Pabrik. Untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Lihat. Nah, nih. Garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik. Contoh
silakan dijawab terlebih dahulu di buku. Nanti Pak Guru cek dikerjakan ya. Yang ini ya, di buku tulis ya, yang ini dijawab jawabannya saja yang ditulis. Semisal nomor 1 A, itu aja. Dikerjakan sampai 5. Nggak usah, langsung jawabannya saja. Nggak usah soalnya nggak usah ditulis. Satu A, itu aja satu tulis. Gimana? Ini bukan. Ya. Nah, tulis seperti alif nih, contoh seperti punya alif. Nomor 1 B, langsung. Tidak usah tulis soal karena soal sudah ada. Yuk, kerjakan terlebih dahulu. Nanti Pak Guru cek untuk jawaban. Gak boleh colek-colekan, Kalista. Ya, yang itu betul, nanti Pak. Ya, Bapak. Bapak nggak boleh nyetek. Kalau udah jadi, diam. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Oh ya, bagus. Ya. Itu benar. B, nggak apa-apa. Yang belum? Yang belum angkat tangan, yang belum? Oh ya, banyak yang belum. Kita nunggu yang belum terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Ya, bagus, nggak apa. Kasna nggak boleh nyontek, ayo Kasna. Kasna. Ya, bagus. Mana ditulis aja ini. Maaf, tuh. Tuh. Ya, Sap. Sudah. Oh, belum. Belum. Sudah. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Kalian udah memahami atau belum itu bisa dilihat dari soal latihan. Oke, boleh, oke. Enggak. Kita belum. Belum ada yang belum, kita tunggu teman. Jika udah, coba lihat. Wah, bagus, kita lagi rapi. Ya. Oke, sudah semua? Ya, kita koreksi. Nomor 1 yang membaca. Kirana, dibaca nomor 1. Apa? Jawabannya. Nomor 1, bahan dasar pembuat garam. B, air laut. Betul atau salah? Silakan diberi tanda centang. Yang betul. Nomor 2, Ruki. Soalnya dibaca nanti jawabannya apa? Nomor 2.
Pulau Sulawesi. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Kata Angki itu jawabannya adalah C. Pulau Sulawesi. Betul atau salah? Dan betul angkat tangan. Oh ya, bersemangat. Diberi tanda centang. Tidak apa-apa. Nomor 3. Salah. Dibaca soal nomor 3. Jadi apa? Nomor 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah. Kata Savana jawabannya A. Menguap. Betul atau salah? Yang betul angkat tangan. Oke, diberi tanda centang. Nomor 4. Mijan. Dibaca soalnya. Yang betul lah, yang betul biar Nah, betul. Apa? Ini dari Mijan nomor 4. Pertanyaan yang benar adalah, kata Mijan jawabannya A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Betul atau salah? Nomor 5. Trisadi. Dibaca. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Betul atau salah? Nomor 5 udah ada jawabannya di bacaan tadi yang disebut oleh Kalista. Nah, berarti kalian udah memahami apa itu bertani garam dan proses pembuatan garam. Jadi garam yang kalian makan selama ini dicampur ke dalam makanan itu adalah proses bagaimana pembuatannya. Garam rasanya apa? Asin. Air laut rasanya apa? Asin. Berarti garam dari air laut. Oke. Terus untuk selanjutnya, untuk proses pembuatan garam juga memerlukan waktu. Dibuka yang 179. Nah, itu proses pembuatan garam juga memerlukan waktu. Waktu itu ada jam, ada menit, ada detik. Untuk 1 jam, Royan, 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam berapa detik? Untuk 1 menit, Puput, 1 menit berapa detik? 1 menit berapa, Put? Salah. 1 menit itu adalah 60 detik. Kalau 60 detik berapa menit Savana? 60 detik berapa menit? 1, betul. Nah, lihat yang di kotak. Kotak 2 jam. 2 jam. 2 jam. Kirana 2 jam berapa menit? 120 menit. 120 menit karena 2 dikali 60. 2 jam dikali 60 menit adalah 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta adalah 120 menit. Itu 1 peta 120 menit. Untuk memanen 1 peta, ini memanen 1 peta garam memerlukan waktu 90 menit. 90 menit itu berapa? Kalista, 90 menit itu berapa? Lihat di sini. Nah, baca 90 menit.
Oke. 90 menit adalah 60 menit ditambah 30 menit atau Nisan diperhatikan Nisan apa? Sambil bermain. Atau 1 jam 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu peta ini. Nih, satu peta. Nih. Ini satu peta, ini diperlukan waktu 1 jam setengah atau 1 jam 30 menit. Terus setelah memanen, petani garam membawa hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Jadi yang waktu perhatikan bersama Rico Nasir. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh petani garam ketika membawa hasil panen ke pabrik adalah 1 jam 20 menit. Nih, dari dari pengambilan sampai menuju ke pabrik itu dibutuhkan waktu selama 1 jam 20 menit atau 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. 1 jam berapa menit? 80. Semangat, tepuk semangat. Yang keras lagi, tepuk semangat. Oke, bagus. Kita lihat halaman 181. Yang A itu kalian buat PR ya, dikerjakan di rumah. Nah, yang ini yang sini. Iya, yang ini, oh. Nah, itu buat PR. Nah, berhubung waktu sudah istirahat, silakan buku ditutup terlebih dahulu. Buku tulis, buku tema ditutup. Kita lanjutkan. Ya, ditutup, coba ditutup buku tulis, buku tema. Kita istirahat. Biar tertata rapi istirahat, anteng-antengan. Dan istirahat pertama adalah oh ya, sebelum itu penutup dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban pembuatan di sekitarku. Untuk kesimpulan pada materi ini adalah petani garam yang mengandalkan hasil laut untuk dibuat garam dan melalui proses pemanasan garam yang dimanfaatkan oleh petani agar terkena sinar-sinar matahari dan air laut menguap serta meninggalkan kristal-kristal garam yang dimanfaatkan oleh petani. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istirahat pertama, Kirana, silakan keluar, buku ditinggal. Terus Royan,